Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, pada pertemuan kali ini kita akan belajar BTQ baca tulis Quran tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoanya sudah hafal semua ya, atau kita berdoa sama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Nah, hukum nun sukun dan tanwin itu ada empat. Ya. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada ikhfa, dan yang keempat ada iklab. Ingat-ingat ya, ada idhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Nah, mari kita pelajari satu persatu dari keempat hukum tersebut. Nah, itu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, yang pertama yaitu idhar. Kalau di LKS BTQ kalian itu disebut dengan idhar halki. Nah, kenapa kok halki? Karena halki itu adalah istilahnya itu kayak huruf-huruf yang berpangkal di tenggorokan. Jadi huruf idhar yang ada 6 itu ada hamzah, ha, kho, ain, ghain. Itu semuanya berpangkal di tenggorokan. Makanya dinamakan idhar halqi. Nah, itu ada jumlah 6 tadi ya. Sudah Bapak sebutkan. Ada hamzah, ha, khof, ain, ghain. Ya, ini Bapak. Ini hamzah, ha, kho, ain, ghain. Ya, dihafalkan huruf idhar ada 6 ya, ini tadi. Nah, ini adalah contoh bacaan idhar. Kita mulai dari yang ini ya. Min hakimin. Jadi nun ada nun sukun ya. Ini sukun, nun sukun ini yaitu min. Nun sukun bertemu dengan ha. Nah, bertemu dengan ha ini jadi dibaca idhar, jelas. Nunnya dibaca jelas. Min hakimin ya. Jelas semua. Kemudian contoh yang ini min khairin. Nah, ini juga ada nun sukun bertemu dengan kho. Nah, kho ini juga huruf idhar yang ini ya. Makanya dibaca jelas juga min khairin. Nah, paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Loh, ini ada satu nun sukun atau tanwin ketika diucapkan tidak boleh menimbulkan pantulan, tidak boleh mine hakimin, tidak boleh. Kemudian terputusnya suara min hakimin. Nah, terputus suaranya, harus sambung min hakimin gitu. Mendengung nggak boleh juga mendengung, namanya juga idhar, harus jelas, tidak boleh mendengung. Nah, itu tadi bacaan idhar. Dihafalkan, yang penting dihafalkan hurufnya ini ada 6 ya, dihafalkan. Kemudian kalau sudah hafal dipraktekkan ketika kalian membaca Al-Qur'an. Oke, lanjut. Nah, setelah idhar yaitu ada idgham. Idgham itu ada 2.
yaitu idgham bi gunnah ya sama idgham bila gunnah. Bedanya apa? Bedanya kalau idgham bi gunnah nanti bacanya dengan mendengung. Kalau idgham bila gunnah ya itu bacanya tanpa mendengung. Oke, lanjut. Nah, ini dia idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya, ya, nun, mim, wawu. Biasanya kalau menghafalkannya dengan mudah disingkat saja yanmu itu. Yanmu singkatan dari ya, nun, mim, wawu. Itu adalah 4 huruf idgham bi gunnah. Nah, ini ada contohnya. Kita bahas yang sini ya. Contoh yang sini. Liman yakhsha. Liman yakhsha. Ada nun mati ya, bertemu dengan ya. Nah, ini ya. Ya yaitu huruf idgham bi gunnah. Ya, termasuk huruf idgham bi gunnah. Jadi nunnya ya, nunnya ini kayak dihilangkan. Jadi langsung mimnya masuk ke ya. Limai, mai, bukan liman yakhsha tapi limai yakhsha. Kemudian ini contoh yang kedua. Ada man dan ada yaqulu ya. Iki di man juga ada nun mati. Kemudian bertemu dengan ya. Ya ini juga huruf idgham bi gunnah. Jadi may yaqulu ya, ada mendengungnya. May yaqulu, bukan man yaqulu tapi may yaqulu. Ya. Ingat ya. May yaqulu, contoh yang pertama tadi ini limay yakhsha. May yaqulu. Ya, ingat-ingat. Kemudian nah ini nun sukun atau tanwin harus dilebur. Maksudnya dilebur itu kayak dimasukkan ke ya-nya. Di contoh yang ini tadi ya, dimasukkan ke ya-nya ini pada huruf tersebut dan didengungkan selama 3 harokat. 3 harokat itu kayak 3 ketukan gitu. Tek, tek, tek. Limay yakhsha. Nah, mai, baca mai-nya itu 3 ketukan, 3 harokat. Oke, lanjut. Ya, sekarang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini juga sama, memasukkan nun ke huruf idghamnya. Contoh ya, biar tidak bingung. Kalau tadi idgham bi gunnah ada 4 hurufnya. Ya, nun, mim, wawu, yanmu. Nah, kalau idgham bila gunnah cuma 2. Hurufnya itu lam dan ra. Nah, contohnya ini ya. Ini ada nun mati bertemu dengan ra. Bertemu dengan ra ini. Nah, ra ini kan hurufnya idgham bila gunnah. Kalau dibaca begini, mir rabbika, bukan min rabbika, mir rabbika. Nah, tapi bedanya dengan idgham bi gunnah, kalau idgham bi gunnah tadi ada dengungnya. Contohnya tadi may yaqulu. Nah, ada dengungnya may yaqulu. Kalau ini idgham bila gunnah tidak ada dengungnya. Mir rabbika, langsung ya. Mir rabbika. Cuma nunnya lebur. Nunnya ini hilang. Langsung ke ra. Mir rabbika itu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah idgham ada ikhfa. Ikhfa ini hurufnya banyak sendiri ya. Ada 15 huruf. Ada ta, sa, ada ta ya, ini ta, sa, jim, dal, zal,
za, sin, dan sampai kaf. Nah, ini huruf ikhfa. Contohnya, Bapak hapus dulu ini. Nah, contohnya, waman tawalla. Nah, ada nun mati bertemu dengan ta. Nah, ta ini adalah hurufnya ikhfa. Kalau ikhfa itu dibaca samar. Ikhfa dibaca samar. Kayak gimana ya? Kalian baca nun, tapi kayak ketak gitu loh, samar. Waman tawalla. Jadi taknya nunnya ini samar, disamarkan ketak. Waman tawalla, bukan waman tawalla. Bukan seperti, tapi waman tawalla gitu. Kemudian ini contoh kedua, ada min dunillah. Ada nun mati juga. Nah, ini bertemu dengan dal. Dal di sini hurufnya ikhfa ya. Min dunillahi. Nah, min dunillahi. Nah, ini adalah bacaan ikhfa, yaitu dibaca samar. Samar itu nunnya ini samar. Samarnya itu kedal. Min dunillahi. Nah, paham ya anak-anak? Kemudian lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah iklab. Iklab itu hurufnya cuma satu, yaitu ba saja. Ini yang paling enak dihafalkan. Huruf iklab cuma satu, yaitu ba. Contohnya begini. Ini ya. Contoh yang pertama. Sami'um basirun. Nah, ini ada tanwin. Tanwin. Nah, ini tanwin kan? Bertemu dengan ba. Ba yaitu huruf iklab. Jadi nun tanwin yang ada di huruf ain ini di ba-nya, langsung ke ba-nya. Sami'um basirun. Ini hurufnya iklab. Ya, ini ya huruf iklab ba. Sami'um basirun. Contoh yang kedua. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan ba. Ba tadi huruf iklab. Jadi mim ba'di. Mim ba'di. Kayak ba-nya ini berubah jadi mim. Ya. Kayak berubah jadi huruf mim. Ba-nya ini. Mim ba'di. Terus ini huruf contoh yang ketiga, fa'ambatna. Ada nun mati ya, bertemu dengan ba. Fa'ambatna. Paling enak iklab ini. Soalnya kalau ada nun mati bertemu dengan ba, langsung dibaca seperti membaca huruf mim. Mim ba'di fa'ambatna atau sami'um basirun. Ya. Nah, ini disertai pendengung. Kalau iklab juga disertai gunnah. Nah, gunnah itu adalah mendengung. Ya, disertai mendengung. Mim ba'di, ada dengungnya. Ya, itu tadi anak-anak ya. Bapak ulangi lagi. Hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ada 4 bacaan, yaitu ada idhar, ada idgham, ada iklab, dan ada ikhfa. Diingat-ingat huruf-hurufnya, dan juga diingat yang paling penting diingat cara membacanya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.